Kita akan masuk lagi pemirsa ke segmen Newsline Trending Topic dengan trending topik yang ketiga yaitu persiapan nanti Indonesia versus Irak. Semoga timnas Indonesia nantinya bisa memberikan yang terbaik. Kalau kita lihat sampai dengan sore hari ini pencariannya sampai dengan 8.000 pencariannya. Ya, semangat untuk timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan Irak dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, ini sudah pukul hampir 15.30, bentar lagi pertandingan akan digelar. Apakah Anda nonton langsung juga nih di GBK? Karena sudah ramai sepertinya ya. Nah, pertandingan ini sangat penting tentunya bagi timnas Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia ya. Betul sekali, dan pertandingan sendiri akan berlangsung nih pemirsa di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan akan digelar hari ini Kamis 6 Mei 2024 yang persisnya akan dilangsungkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami akan mengajak Anda pemirsa untuk mengintip kira-kira seperti apa, bagaimana suasana Stadion Utama Gelora Bung Karno jelang pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti ya. Iya, sudah ada jurnalis kami Reva Waluko di sana. Halo Reva, bagaimana situasi di GBK saat ini jelang laga timnas Indonesia kontra Irak dan bagaimana antusias supporter di sana tentunya yang ingin kita tahu? Baik, selamat. Yang terlihat di belakang saya, ini adalah di mana para penonton dan juga supporter sudah mulai masuk ke dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno di daerah DKI Jakarta untuk menonton pertandingan Indonesia melawan Irak yang sebentar lagi akan diselenggarakan pada pukul 4 sore di waktu Indonesia bagian Barat. Terlihat banyak sekali berwarna merah di sini karena para supporter ini menggunakan jersey timnas kesayangan mereka dan mendukung pemain-pemain andalan mereka. Selain itu, tentunya tidak afdol jika kita tidak melihat bagaimana antusias dari supporter yang sudah rela-rela untuk hadir dalam menonton pertandingan Indonesia dan Irak pada hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu ya. Garuda! Jaya! Oke, sekali lagi Garuda! Jaya! Boleh sedikit merapat ke sini. Ini adalah supporter-supporter yang sudah datang dari jauh-jauh nih. Naila dan juga Jason. Boleh dari Pulau Sumatera. Dari waranya? Dari Sulawesi nih ada yang jauh nih, saudara. Oke, baik. Nah, Naila dan juga Jason, tentunya perhelatan dari Indonesia versus Irak, apalagi di kualifikasi Piala Dunia untuk tahun 2026 ini menjadi ajang ataupun momentum bagi supporter untuk membela timnas kesayangan mereka. Dan kita sekarang akan sedikit untuk berbincang dengan beberapa supporter ini. Baik, selamat sore Mas. Dengan Mas siapa namanya? Selamat sore, saya Ahmad dari Sulawesi Tenggara. Baik, dari Sulawesi Tenggara nih. Gimana Mas Ahmad perjalanan menuju ke Stadion Utama nih Mas hari ini, Mas? Saya sangat antusias datang di sini, Mas, karena tadi saya terbang dari Kendari hanya untuk menyaksikan pertandingan sore ini. Karena sore ini pertandingan yang harus saya mesti saksikan, 270 juta penduduk Indonesia mengharapkan kemenangan untuk lolos Piala Dunia. Baik, berapa orang Mas yang Mas bawa di pertandingan hari ini, Mas? Saya datang cuma berdelapan, tapi ini masih ada ngantri di belakang, tapi ini teman-teman saya, ini masih banyak yang lain, Mas. Baik, satu lagi kita ada satu orang narasumber lagi nih untuk dari supporter dengan Mas siapa namanya? Nama saya Mas Ilham. Mas Ilham. Baik, Mas Ilham, dari mana asalnya Mas Ilham? Saya dari Padang. Oh, mana Padang suaranya? Baik. Baik, Mas Ilham, untuk pemain favorit Mas, siapa sih pemainnya? Rafael Struik. Rafael, siapa sini ke Rafael Struik juga ternyata. Baik, kita akan kembali ke Mas Ahmad. Mas Ahmad, bagaimana untuk prediksi skor nih Mas untuk hari ini kira-kira? Saya berharap partai lawan Irak ini kita harus menang supaya nanti partai skor 1-0 ya. 1-0 ya? Ya, kalau bersyukurnya kalau seri sebentar agar lawan Filipina nanti sudah tidak bisa di ini lagi. Supaya kan partai ini partai hidup mati gitu. Baik, kalau misalkan dari Mas Ilham sendiri, berapa nih untuk skornya nih tiba? 2-0 Indonesia harus menang. 2-0 Indonesia harus menang. Oke, kita coba untuk tambah narasumber lagi ya. Boleh Mbak, maju ke depan nih Mbak. Wah, ini ada representatif juga nih dari wanita nih. Siap. Ini dengan Mbak siapa namanya Mbak? Mbak Dinda. Mbak Dinda. Asalnya dari mana sih Mbak Dinda? Saya dari Riau. Oh, dari Riau. Iya, Wah, jauh sekali dari Sumatera ya. Mbak, kira-kira untuk pemain favorit siapa nih Mbak namanya Mbak? Asnawi Mangku Alam Bahar. Baik. Kalau misalkan dari Mbak sendiri, apa sih harapannya untuk pertandingan di hari ini Mbak? Semoga Indonesia menang, bisa nama dunia sepak bola Indonesia makin naik ke depannya. Baik, oke baik. Terima kasih Mbak Dinda. Baik,
Pemirsa, itu tadi adalah perbincangan saya dengan beberapa supporter yang sudah rela-rela untuk datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk menyaksikan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Indonesia melawan Irak. Tentunya kita sebagai warga Indonesia harus bangga dan juga mendukung timnas Indonesia untuk bertanding di jam 4 sore nanti. Demikian dapat dilaporkan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Reva Waluko, kembali ke Metro TV. Baik, terima kasih Reva Waluko dan juga para supporter di sana. Ini hangat-hangatnya, riak-riaknya sudah mulai terasa sampai dengan di sini sampai nanti pukul 4 pasti akan lebih banyak lagi kemeriahannya ya untuk para supporternya. Dari para supporter mendukung dari berbagai daerah di Indonesia rela datang jauh-jauh untuk memberikan dukungan, suntikan semangat untuk skuad timnas. Nah, pengamanan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta juga terus ditingkatkan ya. Ada 1.000 personil kepolisian yang dikerahkan untuk mengamankan jalannya pertandingan begitu. Dan supporter tidak diperbolehkan untuk membawa flare dan juga kembang api. Ya, itu untuk menjaga kondusivitas ya Naila dan juga pemirsa terkait dengan pertandingan ini. Nah, kalau kita membahas lagi ini terkait dengan latihan atau persiapan yang sudah dilakukan sebelumnya, hari Rabu kemarin timnas Indonesia dan juga Irak ini sudah melakukan official training di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Kalau untuk timnas Indonesia, ini official trainingnya berlangsung pukul 3:30 sore kemarin. Sementara kalau untuk timnas Irak official trainingnya itu digelar pada pukul 6 sore kemarin. Jadi masing-masing ini sudah mempersiapkan amunisi, strateginya sudah ya diutarakan, udah dilatihkan begitu ya sebaik mungkin ya. Sudah matang tentunya. Nah, bagaimana dengan prediksi skuad? Nah, laga melawan Irak tak akan jadi pertandingan yang mudah tentunya ya. Ini perlu diketahui bersama bahwa Kapten Timnas Jordi Amat dan kawan-kawan menargetkan kemenangan tentunya dalam laga nanti. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong pasti akan menurunkan komposisi pemain-pemain terbaiknya. Namun jika melihat prediksi susunan pemain Timnas Indonesia, Coach Sintayong diperkirakan masih mempercayai ada Hernando Ari untuk kemudian posisi kiper, dan untuk lini belakang ada Rizky Ridho yang dibantu 2 pemain lainnya yakni Jordi Amat dan juga Justin Hubner ya. Ya, itu untuk di belakang ya. Kalau di lini tengah juga yang menjadi salah satu kunciannya atau pertahanannya karena diprediksikan akan 3-4-3 nih. Ya. Coach Sintayong ini kelihatannya akan mempercayakan Asnawi Bangku Alam dan juga Pratama Arhan di posisi kiri dan kanan. Nah, kalau kemudian di tengah akan ada Tom Hei dan juga Nathan Choaon kayaknya diprediksinya. Betul, nah Nathan kemungkinan besar ini akan menggantikan Marcelino Ferdinand sebagai starter. Untuk di lini depan kita bedah lagi ada Ragnar Oratmangun gitu ya, dan juga Rafael Strik, serta ada pemain-pemain yang belum lama ini dicoba oleh Coach Sintayong untuk mengubah posisi, yaitu Shani Patinama. Ya, nah kita masih akan nanti melihat ya seperti apa timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik karena Naila kita tahu ya pada saat hari Senin pekan ini Coach Sintayong itu sempat masuk rumah sakit karena memang mengalami stres berat. Disinyalir stresnya itu karena persiapan jelang Indonesia kontra Irak sore ini, karena memang kita tidak bisa memungkiri bahwa timnas Irak ini memang timnas yang begitu kuat begitu ya, secara peringkat memang mereka juga cukup jauh dari kita secara statistik, secara kekuatan, dan dari berapa kali pertemuan mereka itu 8 kali menang atas Indonesia. Jadi memang kalau di atas kertas memang mereka sedikit lebih unggul, tapi semoga ini tidak membuat mentalitas tim Garuda kita jadi lemah atau jadi kendor. Betul, siapa tahu dengan main di kandang kita ini bisa menjadi semangat tersendiri ya untuk bisa mengejar dan juga membalikan catatan di atas kertas itu. Dan Garuda kini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup F dengan koleksi 7 poin dari 4 laga yang dijalani. Sementara Irak bertengger di peringkat pertama dengan nilai 12. Tapi tidak ada yang tidak mungkin ya. Timnas Indonesia butuh 1 kemenangan lagi nih dari 2 laga sisa di grup F untuk bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan begitu secara otomatis skuad Garuda kalau misalnya menang juga bisa mengamankan tiket atau posisi di Piala Asia 2027 nantinya. Jadi pertandingan ini sangat penting ya Jason. Betul, penting menentukan dan benar-benar sangat nantinya kalau misalnya Indonesia menang, pertandingan nanti tanggal 11 Juni melawan Filipina, sebenarnya Indonesia tidak perlu menang. Nah, tapi kalau yang ini tuh harus harus menang begitu ya. Nah, Indonesia jadi punya peluang besar untuk lolos putaran ketiga lebih cepat apabila bisa meraih kemenangan melawan Irak nantinya, jadi lebih cepat. Tapi timnas Indonesia memang punya catatan buruk menghadapi Irak. Dari sebanyak 13 kali pertemuan di berbagai ajang secara keseluruhan, Irak mengoleksi tadi saya sudah sebutkan 8 kemenangan berbanding 2 milik tim Garuda. Sementara 3 laga terakhir sisanya itu berakhir imbang. Ya, masih ada 3 yang
berakhir imbang. Bukan tidak mungkin nanti kekuatan lawannya seperti apa. Yang jelas Coach Shin sudah meramu berbagai macam strategi taktik untuk formasi yang diturunkan. Nah, usai bersua Irak, Garuda bakal ditantang timnas Filipina ya pada tanggal 11 Juni 2024 mendatang. Dan pelatih Sintayong sendiri ini mengaku sempat dirawat. Kami bahas lagi pada saat pertandingan menjelang melawan Irak ini. Tapi dirinya ini sudah mengaku kondisinya katanya sudah pulih ya. Semoga nggak stres, semoga bisa lebih tenang hari ini, bisa arahan-arahannya, directionnya kepada para skuad Garuda nanti bisa benar-benar maksimal di lapangan. Dan dalam jumpa pers jelang laga melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Jakarta, Coach Sintayong ini akhirnya mengungkapkan bahwa sakit yang dideritanya beberapa waktu lalu adalah flu. Mungkin di tengah kondisi musim pancaroba seperti ini ya, perlu diwaspadai juga tuh terkait penyakit flu. Meski harus mendapatkan perawatan di rumah sakit, Coach Shin memastikan kondisinya sudah pulih dan siap memimpin skuad Garuda menghadapi Irak sore nanti. Dan dalam konferensi pers yang berlangsung pada pra-pertandingan timnas Indonesia melawan Irak yang digelar pada kemarin ya, hari Rabu itu, Coach Sintayong juga mengatakan pemain-pemain ini sudah melakukan yang terbaik untuk latihan dan akan pasti memberikan performa yang bagus dalam pertandingan hari ini. Dan Coach Sintayong tentunya selalu memberikan motivasi nih, Naila, dan juga bisa kepada para pemain dan meminta timnya untuk terus menjaga kesehatan. Dan dirinya yakin meskipun saat ini terdapat perbedaan peringkat yang cukup jauh, tapi tidak akan menyurutkan semangat timnas untuk bisa meraih tiket menuju Piala Dunia 2026. Betul sekali. Dan Sintayong juga mengkonfirmasi bahwa pemain naturalisasi baru Calvin Verdong ini tidak akan memperkuat posisi timnas melawan Irak sore nanti. Jadi ini sekaligus menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari para jurnalis, daripada warganet, apakah ini akan bermain atau tidak begitu ya untuk posisi pemain naturalisasi yang baru. Nah, sejauh ini Coach Shin akan menurunkan Verdong perdana pada saat pertandingan melawan Filipina di tanggal 11 nanti. Dan di satu sisi Kapten Timnas Jordi Amat mengaku bahwa dukungan supporter, nah benar kan, ini memang diakui sendiri oleh para pemain ya, dukungan supporter menjadi hal krusial dalam pertandingan sore nanti. Apalagi bertanding di kandang sendiri begitu ya. Semoga suntikan semangat, teriakan-teriakan gemuruh dari para supporter ini bisa membuat mentalitas dari para pemain ini kemudian bisa bangkit begitu, karena belajar dari misalnya Piala Asia U23 kemarin kan, bahwa catatannya adalah terkait dengan mentalitas para pemain. Biasanya ada yang sudah drop dari awal pertandingan. Nah, kemudian jangan sampai mentalitas yang drop ini terbawa di pertandingan lawan Irak nanti ya. Kita berikan doa dan semangat yang besar untuk timnas Indonesia melawan Irak. Sebentar lagi akan digelar. Semangat Indonesia. Indonesia semoga menang ya. Pokoknya doa-doanya dari seluruh rakyat Indonesia selalu mengalir untuk timnas. Amin. Dan pemirsa, usai jeda berikut ini Newsline masih akan hadir juga dengan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.